gua banyak banget nge-review mouse gaming. Nah, kali ini sedikit berbeda. Mouse yang saat ini gua pegang yaitu mouse Office Digital Alliance Rubix One. Mouse ini diperuntukkan buat kamu yang lebih banyak gunain mouse untuk kegiatan produktif seperti untuk kegiatan office, ngedit, atau ngedesain. Kesan pertama gua saat unboxing mouse ini kayak, wah keren juga ya desainnya dengan garis lekukan di area tombol klik kiri dan klik kanannya, lekukan kayak gini. Dan di sebelah kirinya pun didesain dengan ergonomis. Sedangkan di sebelah kanannya juga diberi sentuhan melengkung dan ada logo Rubix. Rata-rata mouse sekarang tuh udah dibekali dengan tombol back and forward yang ada di sebelah kiri mouse-nya. Yang tentunya di mouse Rubix One ini udah dibekali dengan tombol itu. Dan untuk fungsinya ya secara default aja, nggak ada penambahan shortcut atau apapun karena mouse Rubix One ini nggak dibekali dengan software untuk setting tombolnya. Menurut gua ini nggak jadi masalah sih, malah ini sebuah hal yang nggak bikin ribet, tinggal plug and play dan nggak perlu nyeting-nyeting atau download softwarenya. Oh iya, untuk di bagian bawah mouse feet-nya cukup unik ya, karena biasanya mouse-mouse pada umumnya di bagian bawahnya itu rata, sedangkan di mouse Rubix One ini timbul khusus di bagian mouse feet dan sensornya. Lekukannya pun dibikin pola garis-garis yang ngebikin mouse Rubix One ini terlihat lebih estetik. Selain itu ada tombol on/off, switch koneksi USB atau Bluetooth, dan tempat penyimpanan USB receiver-nya. Menurut gua tempat penyimpanan USB receiver itu hal yang wajib ya di sebuah mouse wireless, karena namanya manusia ya suka lupa naruh USB receiver yang bentuknya kecil, jadi kalau hilang ya repot dong nggak bisa gunain USB receiver pada mouse-nya. Di bagian scroll wheel-nya terdapat karet dengan pola titik-titik biar nggak licin ketika nge-scrolling. Rubix One ini dibekali dengan DPI dari 1000 sampai 4800 DPI dengan 4 tingkatan, yaitu dari 1000, 1600, 2400, dan yang paling sensitif itu di 4800 DPI. Jadi tinggal sesuaiin aja sesuai kebutuhan kamu. Untuk ganti DPI-nya mudah banget, tinggal klik tombol di bawah scrollnya dan kamu bisa switch DPI sesuai keinginan kamu. Switch yang dipakai pada mouse ini memakai switch Wano dengan ketahanan sampai 3 juta klik. Sebuah angka yang besar ya untuk sebuah umur switch. Jadi kamu nggak perlu khawatir semisal mouse itu bakal cepat rusak, karena ya 3 juta klik loh. Itu angka yang sangat-sangat banyak. Selain itu jenis switchnya yang dipakai di mouse Rubix One ini silent, nggak berisik, nggak menghasilkan suara sama sekali. Terasa empuk juga ketika ngeklik. Mouse yang silent memang cocok ya untuk kebutuhan kantoran, bisa mengurangi suara yang mengganggu ketika memakai mouse ini. Mouse Rubix One ini memiliki ukuran panjang 118 mm, lebarnya 70 mm, dan tingginya 42 mm. Kalau dibandingkan dengan mouse Digital Alliance Air Falco, mouse ini agak kecil. Tetapi walaupun terbilang agak kecil ukurannya, ketika dipakai malah terasa ngepas tangan gua, karena tingginya itu 42 mm, jadi agak menonjol di bagian bodinya. Sehingga ketika dipakai itu ngepas dan terasa nyaman ketika dipakai. Mouse-nya juga ringan dengan berat di kisaran 80 gram. Untuk sensor pada mouse ini memakai sensor PixUp PMW3212 dengan polling rate 125 Hz untuk konektivitas Bluetooth dan 250 Hz untuk konektivitas memakai USB receiver. Ngomongin baterainya, mouse ini memakai baterai tanam dengan kapasitas 400 mAh yang bisa dicas dengan USB Type-C. Jadi nggak perlu khawatir kalau kamu nggak punya kabel, karena di paket penjualannya itu udah dapat kabel Type-C. Memang 400 mAh ini kecil kapasitasnya, tapi rata-rata bisa bertahan sampai 1-2 minggu atau bisa lebih, tergantung seberapa sering kamu gunain mouse-nya. Oh iya, di mouse Rubix One ini ada mode sleep-nya. Jadi ini sebuah sisi yang bagus ya buat ngehemat baterai. Tapi di sisi lain, buat gua yang kayak misalkan lagi AFK dan posisi PC-nya itu lagi mati layarnya, biasanya gua tinggal geser-geser mouse itu udah nyala ya untuk PC-nya, karena gua udah terbiasa melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau pakai mouse Rubix One itu digeser-geser dia nggak bakal nyala. Jadi untuk nyalain ke mode sleep-nya itu cukup tekan tombol klik kiri untuk ngaktifin mode sleep-nya biar hidup lagi. Mungkin perlu penyesuaian aja sih untuk
ngebangunin mouse-nya dari tidur. Andai mouse Rubik Swan ini digeser-geser bisa nyala tanpa harus ngeklik tombolnya, menurut gue ini bakal jadi nilai plus. Konektivitas pada mouse ini ada dua, pakai USB receiver 2,4 GHz dan Bluetooth 5.2. Untuk channel Bluetooth-nya ada dua, jadi kamu bisa konekin mouse ini ke dua device. Jadi misalkan di channel 1 di laptop dan channel 2 di iPad. Nah, kalau mau ganti tinggal switch channelnya sesuai dengan device yang mau kamu pakai. Selama pemakaian mouse ini, ketika menggunakan konektivitas USB receiver, gue coba pasang USB-nya di port PC yang letaknya ada di bawah meja. Terkadang delay-nya itu sedikit terasa ya ketika memakai mouse ini. Akhirnya gue coba pasang di jarak yang dekat, yang sama-sama di atas meja dengan jarak kisaran 40-50 cm. Itu nggak kerasa delay-nya dan lancar. Malah nggak kerasa ada delay-nya ketika memakai mouse ini. Untuk pengalaman gue yang produktivitasnya itu ngedit video, ada dua hal yang gue ngerasain banget, yaitu pertama, gripnya nyaman. Dipakai berlama-lama itu nggak kerasa capeknya walaupun ukurannya agak kecil ya. Karena ada mouse office yang ukurannya kecil dan itu nggak cocok banget buat gue. Cepet capek ketika dipakai mouse yang nggak ngepas di tangan. Nah, yang kedua, scroll wheel-nya itu kerasa presisinya. Ini ngebantu banget ya buat gue yang scroll ketika ngedit maupun gunain software lain seperti Word, browsing, itu kerasa perbedaannya. Sayangnya scroll wheel Rubik Swan ini nggak silent, jadi ada suara ketika nge-scroll seperti ini. Nah, kedengaran banget kan untuk suara noise ketika nge-scroll. Tapi kalau klik tombol kiri dan kanan, nah, silent, gak berisik. Tapi buat gue pribadi ini nggak ngeganggu sama sekali untuk noise pada scroll wheel-nya. Jadi kayak nggak sadar aja kalau pakai scroll wheel terus kayak bunyi, karena emang udah terbiasa aja. Oh ya, untuk Rubik Swan ini ada dua varian warna ya, warna hitam dan putih. Sedangkan untuk harga Rubik Swan yang baru aja gue cek itu di kisaran 191.000 di official store Digital Alliance. Untuk garansinya selama 1 tahun ya, di paket penjualannya kamu bakal dapat kabel USB Type-C, kartu garansi, dan mouse-nya. Sedikit ngomongin packagingnya nih ya, untuk desain packagingnya menurut gue sangat informatif dan bagus. Tetapi untuk bahannya menurut gue Digital Alliance perlu improve deh, karena dengan bahan sejenis art karton itu gampang penyok, apalagi nggak di packing pakai kardus. Itu bikin rentan sih ketika dalam pengiriman ya. Jadi tujuan packaging yang tebal itu ya untuk melindungi mouse atau produk di dalamnya, jadi biar aman ketika dalam perjalanan pengiriman. Oke, pendapat gue nih mengenai mouse Rubik Swan. Mouse dengan desain yang cakep, terutama warna putihnya yang gue suka banget, terlihat lebih minimalis untuk warna putihnya. Dengan dual konektivitas, bisa pakai USB receiver dan Bluetooth 2 channel. Baterainya 400 mAh, ada mode sleep-nya. Kliknya silent, nggak berisik, walaupun scroll wheel-nya nggak silent ya, tetap bersuara. Bobotnya pun ringan, sekitar 84 gram. Dengan fitur dan performa yang bisa menunjang produktivitas menurut gue, dengan kisaran harga 190 ribuan, mouse ini worth it sesuai dengan harganya. Makasih ya nonton sampai selesai. Gue Dam Nandi. Dadah. Cakep banget.